Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Yatlu Rifki Zakaria, NIM 72114190077. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang implikasi etis dari teknologi informasi. Moral, etika, dan hukum. Moral adalah tradisi kepercayaan mengenai perilaku yang benar dan yang salah. Berikutnya adalah etika. Kata etika berasal dari bahasa Yunani yang artinya karakter. Etika adalah sekumpulan kepercayaan, standar, atau teladan yang mengarahkan yang merasuk ke dalam seseorang atau masyarakat. Dan berikutnya adalah hukum. Hukum adalah peraturan perilaku formal yang ditetapkan otoritas yang berwenang seperti pemerintah terhadap subjek atau warga negaranya. Selanjutnya adalah meletakkan moral, etika, dan hukum pada tempatnya. Penggunaan komputer di dunia bisnis diarahkan oleh nilai moral dan etis manajer, spesialis informasi, dan pengguna serta hukum yang berlaku. Hukum adalah yang termudah untuk diinterpretasikan karena bersifat tertulis. Akan tetapi, etika tidak terdefinisi demikian tepat dan mungkin tidak disetujui oleh semua anggota masyarakat. Wilayah etika komputer yang kompleks inilah yang saat ini sangat banyak diperhatikan. Berikutnya adalah kebutuhan akan budaya etika. Bagaimana budaya etika diterapkan? Yang pertama ada kredo perusahaan. Dalam hal ini, kredo perusahaan adalah pernyataan singkat mengenai nilai-nilai yang ingin dijunjung perusahaan. Yang kedua adalah program etika, yaitu aktivitas yang didesain untuk memberikan petunjuk dalam menjalankan kredo perusahaan. Yang ketiga adalah kode perusahaan yang disesuaikan. Banyak perusahaan yang merancang sendiri kode etik perusahaan mereka. Kebutuhan akan budaya etika selanjutnya adalah meletakkan kredo, program, dan kode pada tempatnya. Kredo perusahaan memberikan dasar untuk pelaksanaan program etika perusahaan. Kode etik tersebut menggambarkan perilaku-perilaku tertentu yang diharapkan dilaksanakan oleh para karyawan perusahaan dalam berinteraksi antara satu dengan lain dan dengan elemen-elemen lingkungan perusahaan. Berikutnya, alasan dibalik etika komputer. Yang pertama adalah kelenturan secara logis, sebagai kemampuan untuk memprogram komputer untuk melakukan hampir semua yang dilakukan manusia. Yang kedua adalah faktor transformasi. Komputer dapat mengubah cara manusia mengerjakan sesuatu dengan drastis. Dan yang ketiga adalah faktor ketidaktampakan. Dalam hal ini terdapat nilai pemrograman yang tidak tampak. Nilai pemrograman yang tidak tampak adalah perintah rutin yang dikodekan programmer ke dalam program yang menghasilkan proses yang diinginkan pengguna. Berikutnya, perhitungan rumit yang tidak tampak. Dalam hal ini berbentuk program yang sangat rumit sehingga pengguna tidak dapat memahaminya. Dan berikutnya adalah penyalahgunaan yang tak tampak, yaitu mencakup tindakan yang disengaja yang melintasi batasan hukum maupun etis. Selanjutnya adalah hak di dalam etika komputer. Yang pertama, hak sosial dan komputer. Yang kedua, hak privasi. Yang ketiga, hak untuk mendapatkan keakuratan. Yang keempat, hak kepemilikan. Dan yang kelima adalah hak mendapatkan akses. Berikutnya adalah audit informasi. Yang pertama, auditor eksternal. Auditor eksternal berasal dari luar organisasi untuk memverifikasi keakuratan catatan akuntansi. Yang kedua adalah auditor internal. Auditor internal melaksanakan analisis dengan tanggung jawab yang lebih luas. Yang ketiga, komite audit. Komite audit mendefinisikan tanggung jawab dari Departemen Audit Internal dan menerima sebagian besar laporan audit. Dan yang keempat adalah Direktur Audit Internal. Direktur Audit Internal mengelola Departemen Audit Internal dan biasanya melapor ke CEO atau Direktur Keuangan. Selanjutnya adalah jenis aktivitas audit. Yang pertama adalah audit finansial. Audit finansial memverifikasi catatan-catatan perusahaan dan merupakan jenis aktivitas yang dilaksanakan auditor eksternal. Yang kedua adalah audit operasional, yaitu untuk memvalidasi efektivitas prosedur. Fitur sistem dasar yang digunakan audit internal dalam audit operasional yaitu kecukupan pengendalian, efisiensi, kepatuhan dengan kebijakan perusahaan. Yang ketiga adalah audit berkelanjutan, yaitu sama dengan audit operasional, tetapi audit berkelanjutan berlangsung terus-menerus. Yang keempat adalah desain sistem pengendalian internal. Audit internal berpartisipasi dengan perancangan sistem, karena biaya untuk memperbaiki kelemahan sistem meningkat dan menawarkan keahlian dalam meningkatkan kualitas sistem tersebut. Berikutnya adalah menerapkan etika dalam teknologi informasi. Dalam hal ini terdapat kode etik. Kode etik dan perilaku profesional yaitu keharusan moral umum, tanggung jawab profesional yang lebih spesifik,
keharusan kepemimpinan organisasi, serta kepatuhan terhadap kode. Berikutnya adalah kode etik dan praktik profesional rekayasa piranti lunak. Terdiri atas ekspektasi di dalam hal penting. Yang pertama, masyarakat. Yang kedua, klien dan atasan. Yang ketiga, produk. Yang keempat, penilaian. Yang kelima, manajemen. Yang keenam, profesi. Ketujuh, kolega. Dan yang kedelapan adalah diri sendiri. Selanjutnya, pendidikan etika komputer. Program edukasi formal dalam etika komputer tersedia dari beragam sumber. Yang pertama, mata kuliah di perguruan tinggi. Yang kedua, program profesional. Dan yang ketiga adalah program edukasi swasta. Selanjutnya adalah etika dan CEO. CEO dapat memenuhi ekspektasi pelaporan keuangan dengan cara mengikuti program yang mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, mencapai tingkat pemahaman yang lebih baik akan pemahaman prinsip-prinsip akuntansi. Yang kedua, mempelajari sistem informasi yang menyelesaikan laporan keuangan dan mengambil tindakan perbaikan. Yang ketiga, mendidik eksekutif perusahaan mengenai sistem-sistem keuangan. Yang keempat, mengintegrasikan ke dalam sistem informasi alarm yang memperingatkan eksekutif terhadap aktivitas yang membutuhkan perhatian. Yang kelima, secara aktif berpartisipasi di dalam memberikan informasi keuangan kepada elemen lingkungan. Dan yang keenam, secara aktif berpartisipasi di dalam memberikan informasi keuangan kepada elemen lingkungan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.